Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Agus Andi Subroto, dalam channel AAS Channel ya. Sore ini dalam perjalanan menuju ke kampus saya tercinta, yaitu di Setia Bangil. Biasa selain piket juga dipasrahin bimbing mahasiswa skripsi, jadi harus menemui mahasiswa saya. Nah, sore ini teman-teman semua, saya ingin membahas satu topik yang saya beri judul adalah mental block. Topik ini seperti yang terkait dengan tulisan yang saya share mungkin pagi tadi ya, tentang mental block di dalam sebuah penulisan, genre penulisan lah, tepatnya penulisan ilmiah. Tapi saya akan coba berangkat dulu dari sebuah definisi sehingga kita memiliki start yang sama. Apa sih sebenarnya mental block itu? Mental block sendiri terdiri dari dua kata, yaitu mental dan block. Dimana mental block ini adalah sebuah kondisi yang membuat diri kita, tepatnya itu alam bawah sadar kita itu memiliki sebuah hambatan, penghambat ketika kita ingin melakukan kemajuan dalam suatu hal. Bahkan mental block ini juga membuat diri kita itu agak kesusahan untuk memposisikan menjadi sesuatu. Nah, definisi yang lain mungkin nanti bisa teman-teman kupas, pelajari, cari di internet, di buku-buku, itu banyak sekali. Apa yang saya sampaikan ini coba terkait dengan yang saya alami secara real gitu ya. Tadi saya sudah menyampaikan definisi sederhana daripada mental block ini adalah sebuah hambatan, tekanan yang kita alami secara psikis. Lah, untuk selanjutnya saya ingin memberi contoh mental block ini, contohnya seperti apa sih? Seperti itu. Dulu saya pernah mengalami, mengalami mental block di bidang kekayaan. Artinya apa? Saya melihat orang kaya itu dalam tanda kutip itu negatif di dalam pemahaman saya, karena punya kekayaan gak seberapa aja sikapnya itu sudah belagu dan perilakunya itu sudah kemudian melewati batas standar lah. Contoh-contoh yang saya lihat saat itu. Tapi sebenarnya setelah saya mengalami sebuah penyadaran, ketemu mentor-mentor dan lain sebagainya, berguru kepada orang-orang dalam tanda kutip yang benar-benar kaya, kekayaan itu ya netral gitu loh. Nggak ada negatif, nggak ada buruk. Pemiliknya, orangnya sendirilah yang kemudian tidak bisa bersikap netral, sehingga kekayaan yang dimilikinya itu jadi kemudian merubah pribadinya, karakternya, wataknya, dan lain sebagainya. Perjalanan waktu membuat saya juga netral itu terhadap kekayaan. Terhadap materi itu saya sendiri juga kini sudah netral-netral saja gitu, seperti itu. Bahasanya tidak kaget dan tidak gumun lah. Nah, itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, mental block yang mungkin pernah saya alami itu ini juga unik ya, mental block terhadap
keberagamaan. Dulu sekali itu saya sangat intens, sangat aktif sekali belajar tentang agama dan berperilaku begitu sangat begitu sangat syariat sekali gitu. Jadi 5 waktu itu on time dan lain sebagainya. Tapi muncul di dalam batin saya itu kemudian sikap yang saya rasakan tidak baik ya di dalam diri saya. Saya merasa kemudian paling suci, paling benar, paling merasa tahu agama dan menganggap yang lainnya itu tidak baik lah. Terus kemudian agama di luar agama saya itu jelek dan lain sebagainya, yang prinsipnya justru membuat jiwa saya kok semakin kering gitu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, bertambahnya mungkin usia, mental block keagamaan ini juga kemudian berubah menjadi sebuah spirit mengabdi yang mungkin sepenuh hati di dalam jiwa dan tidak mengejar sebuah eksistensi, pengakuan bahwa saya paling rohani, saya paling tahu tentang agama dan lain sebagainya. Dulu punya perilaku itu sering nuding gitu loh, wah kamu tuh salah, gak benar, harusnya begini begitu gitu. Sekarang seiring bertambahnya waktu, usia, sama sekali hal-hal seperti itu tidak saya miliki, bahkan nggak tahu hilang kemana. Tapi menariknya, jiwa saya kemudian semakin tenang, menikmati hidup juga semakin mudah gitu, tidak memerlukan persyaratan yang banyak seperti itu. Nah, yang ketiga yang mau ingin saya sampaikan, terus cara ataupun solusi untuk kemudian menghilangkan mental block di dalam diri kita itu menggunakan apa gitu. Yang pertama, karena mental block ini itu bersarang kuat itu di alam bawah sadar, kita harus kemudian mengakui bahwa kita mengalami keadaan psikis yang tidak baik tentang sesuatu itu. Terus kita mencoba untuk kemudian berbicara dari hati ke hati ke dalam diri kita sendiri, terutama ke alam bawah sadar, bahwa sebenarnya tidak ada masalah kamu menjadi seorang kaya, kemudian kamu menjadi seorang yang kemudian ingin serius beragama, menampilkan aksesoris keberagamaan. Itu bukan istilahnya tidak salah itu. Semuanya itu netral, tergantung diri kita. Dan kita bisa kemudian juga melihat contoh-contoh orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap dia netral terhadap semuanya, itu mampu telah menjadi dirinya sendiri. Katakanlah secara materi dia kaya, tapi juga dia tetap humble gitu loh, low profile gitu dan lain sebagainya. Jadi dengan sendirinya di dalam kesadaran kita dan terutama alam bawah sadar kita mengakui secara perlahan, oh ya bisa, enggak apa-apa berarti dan sebagainya. Jadi solusi langkah yang pertama itu mengakui lah bahwa kita mengalami keadaan seperti itu dan mau kemudian dari hati ke hati itu berbicara ke dalam dirinya sendiri dan mencari contoh seperti itu. Terus solusi yang kedua yang mau saya sampaikan itu untuk mengatasi mental block ini, seyogianya kita itu terhadap sesuatu hal, dalam tanda kutip, jangan mudah untuk merasakan bahwa diri kita itu tidak mampu, diri kita itu tidak memiliki sesuatu untuk mencapai sebuah harapan yang kita mau tuju. Ya netral saja gitu, oh kayaknya itu bisa dan saya coba gitu. Dan kemudian tidak usah maksa gitu loh, bahwa saya harus berhasil ini itu di target sedemikian rupa gitu. Sehingga beri
memberi kesempatan ke alam bawah sadar kita bahwa semuanya netral. Dunia ini netral. Semuanya itu bisa kita lakukan asal kita mau melakukannya. Seperti itu. Oke, saya kira itu saja ya. Ini saya akan melanjutkan perjalanan ke kampus saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalaupun merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun saya. Terima kasih, selamat sore.